Ya ayyuhalladzina amanu, biasanya akan ada kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Al-syarrun yanha anhu, atau ada keburukan yang Allah larang dari kita. Maka kita perhatikan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, ada perintah apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menjelaskan makna qu anfusakum wa ahlikum nara. Qala Ali radhiyallahu anhu, makna hadhihi ayah qu anfusakum wa ahlikum nara, yakni adibuhum wa allimuhum. Ajarkanlah adab dan ajarkanlah ilmu agama kepada anak-anak kalian. Mendampingi santri dalam bahasa Al-Quran, dan dapat mengetahui juga bagaimana kiat-kiat ataupun apa saja langkah yang harus ditempuh, khususnya bagi wali santri dan juga pengajar-pengajar TPG, agar anak-anak kita ataupun santri-santri kita bisa menjadi ahlul Quran, bisa menjadi hafizul Quran, dan bisa berakhlak ke Quran, seperti itu. Tentunya kita harus mengimani bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang tidak ada keraguannya lagi. Tidak ada keraguannya lagi. Dan sebagai petunjuk untuk kita semuanya, maka kita yakin bahwa Al-Quran adalah urus yang akan menyelamatkan kehidupan kita seluruhnya. Al-Quran tahun 1991 dan mengenyam pendidikan di TK Aba 5 Gemolong, SDN 1 Gemolong, SMP MTA Gemolong, SMA MTA Surakarta, Ma'had Abu Bakar Rashidik UMS Surakarta, STQ Istarima Karangpandan, dan pernah mengajar di Ma'had Ali Fatimah Zahra Magetan, SMA Ar-Rashidah Magetan, SMP MTA Gemolong, SMA MTA Surakarta, dan Pondok Pesantren MTA Karanganyar, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Tahfidz Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban. Usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin as-sahih man nafaqa bid-dad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid lana ilman. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati sesepuh pengurus Forum Komunikasi Lembaga Pendidikan Quran Pusat yang diwakili oleh Ustaz Riyadno. Dari apa yang melatar belakangi dari event pagi hari ini, bahwa kita berangkat dari surah At-Tahrim ayat 6 yang tadi sempat disinggung, bahwa di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, yang sering sangat kita dengar ketika kajian, bahwa kita sebagai sekarang boleh jadi sebagai orang tua, ustadz dan ustazah pun insya Allah juga sebagai orang tua di rumahnya, ataupun ada kata yang belum calon orang tua, insya Allah itu mempunyai tanggung jawab kepada diri dan keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nara, untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari api neraka. Tadi sempat disinggung bahwa kita mulai dari tafsir, salah satunya yang diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, beliau seorang hadis yang berujung pada kaulnya Ali radhiyallahu anhu, bahwa ku anfusakum wa ahlikum nara adalah banyak tafsir, tetapi kita ambil sesuai tema pada pagi hari ini, yaitu ad-dubuhum wa andimuhum. Jadi kita salah satu menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka adalah, salah satu caranya adalah ad-dubuhum, yaitu mengajari adab
kepada keluarga kita, anak dan istri kita, wa'allimuhum, dan juga membekali dengan ilmu. Tentu di sini utamanya adalah ilmu agama. Mengapa penyebutan adab lebih dahulu? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita itu beramal harus dengan ilmu. Jadi al-ilmu qabla al-amal. Kita sebagaimana yang sering kita dengar dalam kajian kita, bahwa kita beramal harus berdasarkan ilmu. Al-Quqa ibnihi, anaknya itu durhaka. Jadi anaknya durhaka, kemudian dia mengeluh, mengadukan kepada khalifah, kepada Umar. Maka fa'ahdara Umaru ibni Khattab, maka Umar akhirnya menghadirkan ibnahu, anaknya. Nah, anaknya dipanggil. Sini anaknya. Mana anaknya? Kemudian apa? Wa anbaha, memperingatkan ala uquqihi li abihi, atas kedurhakannya pada orang tua. Nah, maka sebagaimana langkah yang normatif, seorang khalifah juga menasihati anak tersebut, nggak boleh durhaka kepada orang tuanya. Contohnya yang lain. Baik. Kenapa Al-Quran? Satu, sering kita dengar hadis dari Utsman bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Sekali ini satu paket ya, yaitu belajar dan mengajarkan. Mengajarkannya, wa 'allamah, mengajarkannya. Harfun wa min harfun. Setiapnya dihitung satu kebaikan dikali 10. Jadi kita baca alif lam mim saja sudah dapat 30. Apalagi kalau baca satu halaman, satu juz atau lebih, nah tinggal dikali saja. Maka pahala yang mudah, lahu ajran, dapat 2 pahala. Jadi orang yang mahir sama orang yang mulia, orang yang terbata-bata itu dapat 2 pahala. Satu pahala baca Quran, yang satu pahala atas kesulitan yang dia tempuhnya. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat. Faqala, dari tafsir Mukatsir, ya Yahya khudil kitab biquwwah, ambil kitab itu dengan kuat. Artinya adalah ta'allami al-kitab, belajarlah kitab itu. Nah, ini orang tua yang samillah, bacalah basmalah, wa qul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan, wa qul mimma yalik, dan makanlah yang paling dekat denganmu. Fama zalatil ka'nati ti'nati ba'du. Maka setelah itu tidak pernah lagi melakukan hal tersebut. Artinya ini membekas sekali di Umar ini, bahwa dulu Rasulullah ngajari adab ketika makan. Orang titah atau perintah syar'i yang dari hadis atau ayat tadi, bahwa orang tualah yang bertanggung jawab penuh dan menjalani peran utama. Sekali tanggung jawab penuh. Kalau tadi kan wa'mur ahlaka, uang kesatuan wa ahlikum, berarti kan sebenarnya keluarga. Orang dalam hal ini adalah orang tua, dan peran utama atas pendidikan putra putrinya, terutama ilmu agama, termasuk di dalamnya ilmu mengenai kitabullah, yaitu Al-Quran. Jadi kalau bisa, kitalah yang mengajari anak kita untuk baca Al-Quran, gitu kan. Jadi anak kita kalau bisa baca Qurannya dari kita, syukur-syukur malah hatamnya dengan kita dulu sebelum kita kirim kepada guru yang lebih ahli untuk mengajari anak kita ilmu yang lebih lanjut. Dan menghadirkan hati. Sekali lagi dalam ayat-ayat tadi bahwa ada Luqman, ada para nabi dan rasul tadi adalah mereka itu tidak hanya posisinya ini, tidak hanya dalam posisi memerintah, tapi siap mendengarkan keluh kesah anak. Salah satu influencer itu kan bahwa guru itu sebenarnya pekerjaan yang menanyakan gimana apa yang didapat di sana dan sebagainya. Kemudian sinergi dan kolaborasi dengan pendidik, bukan menegasikan atau merobohkan bangunan yang sedang dibangun. Ini yang penting, bahwa apa yang didapat anak jangan sampai kita robohkan. Anak sudah di sekolahan, di pondok, kemudian tanpa HP, tanpa masukan yang negatif, tetapi ketika di rumah orang tua malah memberikan fasilitas yang akan merobohkan pendidikan dari lembaga atau tempat anak tersebut belajar, maka ini jangan sampai terjadi. Harus saling
anaknya bisa hafal Quran meskipun orang tuanya tidak hafal Quran. Ya. Nasallallahu taufiq wal istiqomah. Demikian yang bisa kami Quran, dan alhamdulillah membuat kami menjadi cerah. Tapi teknisnya secara langsung itu bagaimanakah? Itu mungkin sangat kami butuhkan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, yang pada kesempatan siang hari ini mengikuti kegiatan parenting ini, langsung saja ke pertanyaan Ustadz Abdurrahman. Yang pertama terkait dengan perintah syar'i. Tadi saya mengikuti perintah syar'i ini ada beberapa poin. Salah satunya adalah poin orang tua mempunyai tanggung jawab penuh dan peran utama dalam pendidikan. Dalam mengusahakan harus ada rasa sabar, greteh, menghadirkan hati, tidak hanya dalam posisi memerintah tetapi siap mendengar. Ini yang sering kami jumpai. Siap mendengar bagi seorang pengajar itu memang kadang sulit, apalagi anak usia TPG. Nah, ini mohon kiatnya siap mendengar dari poin tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan sinergi dan kolaborasi, Ustaz. Sinergi dan kolaborasi ini memang sangat penting. Jadi peran dunia pendidikan, pendidik dan orang tua itu memang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak kita. Nah, yang menjadi harapan kami mohon kiatnya juga, karena mohon maaf di suasana pandemi ini kita dihadapkan dengan teknologi yang mungkin sejak kami sekolah sampai lulus tidak pernah menjumpai, yaitu teknologi model pendidikan dengan secara online. Nah, ini di satu sisi kita mengambil pelajaran yang bagus, jadi si anak paham, tahu dan tidak gagap dengan IT. Di satu sisi membawa madharat yang luar biasa. Jadi ketergantungan anak dengan salah satu alat belajar, media belajar termasuk HP, ini kebablasan. Ini kiatnya juga mohon kami bisa dibantu kiat untuk sinergi dan kolaborasi. Sementara kalau kami melakukan satu penekanan ini akan berdampak tidak baik. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, bisakah mencetak kita memiliki anak, mencetak anak untuk hafid nggih. Sementara kita tidak punya cetakan ini. Nah, kami ini juga kadang prihatin dengan diri saya sendiri. Kami punya satu semangat untuk anak-anak kami bisa hafid, sementara kami juga belajar pun sangat sulit karena usia. Untuk menghafal pun juga prosesnya sangat panjang. Ini mohon untuk pencerahannya juga. Terima kasih, 3 pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini yang pertama terkait ini ya, rasa siap mendengar ya kan, karena tadi dalam syar'inya tadi kan harus ada, dalam pengajaran harus ada kesabaran dan rasa siap mendengar. Ini praktisnya bagaimana? Yang kedua, terkait penggunaan gadget ini caranya bagaimana ya, karena kan ini seperti pisau bermata dua ya, jadi satu sisi dibutuhkan akan tetapi terkadang kebablasan gitu. Yang ketiga, ini sempat disinggung tadi, mungkinkah mencetak orang tua yang bukan seorang hafiz mencetak anak yang seorang hafiz begitu? Ustaz, mohon silahkan. Oke, untuk yang pertama menghadirkan nanti dan komunikasi, siap mendengarkan. Ini bagi orang tua ya. Sekali lagi, yang pertama adalah tanggung jawab orang tua meluangkan waktunya kepada anaknya. Sekali lagi, paling enggak kita meluangkan waktu kepada anak untuk komunikasi. Sekali lagi, tidak hanya merintah ini perintah, tapi kita komunikasikan. Kita tanya tentang hari itu dia ngapain saja, kegiatannya apa aja dan sebagainya. Artinya dari situ memunculkan kedekatan dengan orang tua.
itu. Bagaimana solusinya kepada TPQ, guru TPA? Sebenarnya sudah terbentuk sebenarnya ketika TPA kan ada yang kolosal, nanti ada yang sistemnya halakoh kan, kelompok-kelompok itu kan. Nah, kita memberdayakan guru-guru yang ada di kelompoknya. Jadi guru itu sekali lagi tidak transformasi ilmu, tetapi bagaimana juga tahu mungkin seluk-beluk keluarganya seperti apa. Kadang sekali lagi tiap anak itu permasalahannya beda-beda. Bahkan boleh jadi ada anak itu yang memang permasalahan tidak selesai di keluarga. Kadang malah dia mencari orang yang mampu menyelesaikan di luar gitu kan. Maka posisinya sebenarnya guru TPQ juga mengisi slot yang kosong dari orang tua gitu kan. Kita tanya keluarganya, maka dalam nanti ketika pendaftaran dan sebagainya kita tahu kan latar belakang keluarganya seperti apa dan sebagainya itu. Maka sekali lagi halakoh Quran, kemudian kelompok baca Iqra dan sebagainya yang sudah dalam kelompok-kelompok itu ada kalanya tidak hanya materi, tapi kadang ada yang sifatnya sharing dengan anak-anak itu. Selain dari apa yang anak dapatkan komunikasi dengan orang tua di rumah. Itu yang pertama. Kemudian masalah gadget, ya ini sekali lagi adalah sesuatu yang keniscayaan ya, semua akan menggunakan gadget di masa sekarang ini. Maka harus diatur itu aja. Tidak bisa melarang. Itu ada gini apa ya? Terus misalkan di rumah saya, ini kan anak nggak bisa lihat TV gitu kan. Berarti anak itu kadang minta main ke tempat yang lain, ke tetangga. Karena apa? Ternyata di tempat tetangga bisa lihat TV. Ya, berarti ternyata anak itu kadang pintar untuk untuk mencari celah itu orang tua. Jadi sekali lagi kalau kita cut atau kita nggak sama sekali bolehkan itu sulit. Tetapi bisa dibatasi mungkin itu. Masalah gadget misalkan karena sudah sangat jamak kan dipakai gadget smartphone misalkan anak saya sendiri ya pakai dalam artian apa? Kita kasih tetapi kita aja sepakat bahwa mode pesawat saja kalau itu. Karena apa? Ketika anak sudah dapat gadget dan dia bisa online, biasanya nanti nggak terkontrol dan kurang bisa diatur. Maka ada kesepakatan boleh misalkan, tetapi nanti dari atau videonya atau filenya itu dari orang tua yang kita bisa mengatur itu. Jadi sekali lagi kita tidak bisa melarang penuh, tetapi kita bisa membatasi. Dan sekali lagi itu kita sepakat dengan anak. Sepakat itu artinya ya kita jalani konsekuen. Mau dia protes apa, kalau kita sudah di awal sudah konsekuen dengan hal tersebut, maka ya harus kita jalankan bersama. Kemudian yang ketiga, insya Allah nanti kita sama-sama berguru ke Ustadz Biastono menjawab pertanyaan yang ketiga, insya Allah. Angel itu jawabannya. Ya, terima kasih Ustadz Abdul Rahman atas Randes Biastono MPD. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri Karangbangun 1 Mapesi, SMP Negeri 1 Mapesi, SMA Negeri 1 Karanganyar, menjalani studi sarjana di FKIP Kimia UNS Surakarta, studi master di Pendidikan Sains Kimia UNS Surakarta, dan pendidikan informal yang pernah beliau tempuh adalah di Ma'had Abu Bakar. Sedangkan untuk pengalaman mengajar, beliau pernah mengajar di SMA Sultan Agung Karanganyar, dan sejak tahun 1993 mengajar di SMA MTA Surakarta, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA MTA Surakarta. Dan selain itu beliau adalah orang tua dari 3 orang bupati. Kepada Ustadz Dr. Randes Biastono MPD, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati perwakilan dari LPG Yayasan Majelis Tahfidz Al-Quran Pusat Ustaz Suyatno, yang kami hormati Ustaz Abdurrahman selaku narasumber utama dan narasumber inti. Ini sebenarnya acara sudah selesai nih Mas Alwi, sudah cukup lengkap. Yang kami hormati para peserta webinar Parenting Quran LPG MTADIY 2022 yang berbahagia insyaallah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, termasuk pada siang hari ini kita dipertemukan dalam forum yang insya Allah untuk meningkatkan kualitas generasi ke depan, khususnya generasi Islam di negara kita tercinta ini. Di saat kami mendapatkan kabar untuk menjadi narasumber, terus terang kami kaget. Saya tidak merasa punya kompetensi dalam bidang tahfidz, tapi diminta untuk menjadi narasumber, sehingga waktu itu kami menolak. Kami mau, tapi sifatnya mendampingi saja, atau acaranya diganti bukan webinar tetapi semacam sharing, bincang-bincang. Alhamdulillah, dalam perjalanan dari panitia atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat ide untuk menambah atau mencari narasumber utama, beliau Ustaz Abdurrahman, dan alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama. Jadi hari ini justru kami belajar, mendapat tambahan banyak ilmu dari Ustaz Abdurrahman. Sementara saya sendiri nanti sifatnya ya menceritakan pengalaman. Apa yang tadi ditanyakan tentang cetakan tadi, kebetulan ada di antara slide yang nanti kami sampaikan itu cetakannya berbeda dengan hasil cetakan. Cetakannya kerupuk, jadinya roti kan gitu. Kami mulai pertanyaan pertama ini, kami sekedar menunjukkan. Jadi kadang-kadang ya salah paham, Pak Biasi senangnya pamer gitu. Ketika ada di antara kami dari pihak pondok memberi kabar selesai menghafal 30 juz. Jadi ini 3 anak kami mendapatkan syahadah dari tempat belajarnya masing-masing. Yang paling depan ini anak pertama di PPDQ SMA IT Ibnu Abbas. Jadi yang pertama ini murid dari beliau Ustaz Muinuddinillah almarhum selama 6 tahun SMP dan SMA. Dan saat ini kami dengar dari pihak pondok pada bulan Ramadan 1435 Hijriah. Dapat kabar dari pondok, anak saya menyelesaikan hafalan 30 juz. Kemudian yang kedua, alhamdulillah ini dari SMA MTA, baru sampai hari ini baru 1 anak yang selesai 30 juz dan sekarang melanjutkan pendidikan di STIG. Satu amatir dengan Ustaz Abdurrahman, nanti kami singgung di belakang juga. Kemudian anak yang ketiga ini putra, laki-laki, ini sahadahnya yang warna biru di belakang itu. Bapak Ibu yang hormati, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam acara webinar Parenting Quran, forum komunikasi Lembaga Pendidikan Al-Quran Majelis Tafsir Al-Quran di Yogyakarta ini, kami akan menyampaikan beberapa pengalaman
karena namanya pengalaman. Ada saya dulu nanti ada hal yang bisa kami gunakan untuk memberi batas. Slide berikutnya dulu, tema webinar parenting. Kegiatannya ini dia sukses mendampingi anak baca Al-Quran. Kemudian tujuan kegiatan dari panitia seperti ini, mengenalkan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup, mengenal pentingnya orang tua dalam pendidikan Al-Quran, menerapkan komunikasi sehat dengan anak. Komunikasi sehat nanti saya termasuk yang sehat atau tidak nanti walau alam. Kemudian tadi sudah disinggung ya dari Mas Alwi juga Ustaz Abdul Rahman dari surat At-Tahrim ayat 6 yang insya Allah sudah kita cermati bersama. Di dalam materi yang kami sampaikan, saya sengaja menghindari untuk tidak banyak menggunakan Quran dan hadis karena saya khawatir nanti dikiranya saya mendapik diri sebagai orang yang sudah mengamalkan ayat dan hadis itu. Nah, kalau ada nanti hanya untuk menguatkan saja. Kemudian saya sendiri tadi sudah disampaikan pengalaman pendidikan. Saya ingin menyinggung ini, Bapak, Ibu, Saudara, nama saya beda dengan Ustadz Abdul Rahman. Nama saya itu tidak ada identitas nama Islam. Saya bahkan pernah punya pengalaman ketika kenalan dengan seorang ketua cabang MTA. Beliau cerita kalau kaget dengan nama saya. Dikiranya saya seorang Nasrani ya. Nama Dias itu dikiranya diungkapkan ke saya waktu itu. Ini untuk menguatkan bahwa saya tidak punya jejak dari keluarga dengan latar belakang Muslim yang kuat gitu ya. Tapi insya Allah Muslim semua Bapak Ibu, alhamdulillah gitu ya. Pendidikan saya tulis ini hanya untuk menunjukkan dari SD sampai S2 itu tidak ada jejak pendidikan Islam. Nah, sehingga kalau saya hari ini sebagai narasumber, saya posisikan aja sebagai teman sharing. Jadi nanti apa yang kami ungkapkan tidak sepenuhnya bisa menjadi dasar. Boleh sama, boleh berbeda. Jadi pengalaman yang nanti saya ungkapkan itu sekedar pengalaman yang pernah saya alami. Saya belum bisa bahasa Arab, sehingga ketika tadi Ustaz Abdul Rahman membahas kajian seperti itu, bagi saya jarang bukan berarti tidak pernah, ya pernah tapi tidak intens. Ya. Kemudian untuk mengetahui makna ayat Al-Quran atau hadis, saya harus membaca, mencari terjemahannya. Ustaz Abdul Rahman sudah langsung dari Korea dalam kitab ya, dari tafsirnya ini tafsir dan sebagainya tadi. Sehingga kalau saya tidak bisa, bukan orang yang bisa membaca Al-Quran, membaca hadis, kemudian langsung memahami maknanya, atau diberi kitab uraian tentang tafsir, saya tidak termasuk itu. Pernah belajar, bukan lulus, pernah belajar di Ma'had Abu Bakar tetapi gagal. Di sela-sela kesibukan saya tugas di SMA, maka kurikulum satu mustawa tamidi masih bisa, tapi mustawa awal ketika ujian tengah semester saya jatuh sakit, kelelahan, akhirnya saya menyerah, maka saya katakan saya gagal. Gagal saya untuk bisa belajar bahasa Arab tidak selesai, tetapi ada makna yang besar nanti kami ungkapkan di belakang. Kemudian cetakannya ini, hafalan Al-Quran saya minim. Sebelum tadi disampaikan Ustaz Abdul Rahman atau Mas Alwi, saya sudah nulis dulu. Saya tidak kencang sama Ustaz Abdul Rahman. Jadi kalau tadi tentang cetakan penghafal Quran ternyata tidak harus oleh orang tua yang penghafal Al-Quran. Artinya ada orang tua yang tidak hafal Al-Quran, nah, mudah-mudahan bisa putra putrinya itu. Nah ini cetakan yang buruk, nah, gitu ya. Ini kondisi saya dulu, jadi saya ungkapkan supaya nanti tidak sepenuhnya apa yang kami sampaikan itu menjadi dalil. Ya, beda dengan kalau itu langsung dari hadis, dari ayat kemudian digunakan sebagai dalil kita. Kemudian posisi anak saya, ya, jadi pendidikan saya seperti itu, ibunya anak-anak, istri saya pun juga guru kimia juga,
sehingga latar belakang pendidikan dari sekolah umum negeri. Kemudian anak pertama ini SD-nya 3 anak satu, SD-nya sama, TK-nya sama, TK MTA semua, SD-nya SD Al-Madinah. Tapi untuk mulai SMP agak berbeda. Anak pertama sekarang ini di semester akhir Libya. Libya perlu saya tulis karena anak saya pernah kenalan dengan ibu-ibu di MTA Pondok Cabe, ditanya kuliah di mana Mbak? Di Libya. Pertanyaan berikutnya agak aneh, Libya itu apa? Jadi ternyata agak asing juga di kalangan warga kita. Sehingga itu saya tulis lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu tentang agama Islam yang berada di bawah naungan Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh. Ini di Jakarta tempatnya. Lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab. Jadi semester akhir, karena masuk program 7 tahun anak saya. Masuk tahun 2015, 2 tahun Iqdad, 1 tahun takmili, kemudian 4 tahunnya syariah, ini semester akhir. Ini sedang persiapan untuk skripsinya. Kemudian anak kedua, ini mendapatkan syahadahnya dari SMA MTA tahun 2019. Kemudian untuk memperkuat, karena lebih, kalau anak pertama larinya ke bahasa Arab, kemudian anak kedua ini untuk memperkuat tahfidnya dengan tetap belajar bahasa Arab, maka belajar di STIQ Iskarima Karanganyar seperti yang ditempuh Ustadz Abdurrahman, dan program unggulannya kan tahfidz juga. Ini insya Allah sudah selesai 30 juz juga. Nanti di semester 7, di semester depan nanti sudah persiapan untuk setoran 30 juz. Dulu di SMA setorannya maksimal 18 juz. Ada pengalaman unik, selesai setoran 1 hari, pita suaranya ternyata infeksi atau radang pita suara. Anak ketiga ini pengabdian di Islamic Center Binpas Bantul, jadi di daerah Piungan. Sekarang ini dan pengabdian dalam rangka tugas setelah lulus dari aliyahnya. Anak pertama ini dapat kabar selesai menghafal dari SMA, laporan ke saya habis ujian terakhir juz terakhir setoran di 1440 Hijriah, kemudian yang anak ketiga 1442 Hijriah. Itu Bapak Ibu, kemudian kan masuk materi sekali lagi nanti untuk kita renungkan bersama saja. Ada satu pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaannya bukan kami buat mengapa anak kita harus sekolah, tetapi untuk apa? Kalau mengapa anak kita harus sekolah itu masih pilihannya antara sekolah dan tidak sekolah. Kalau untuk apa anak kita harus sekolah, berarti sudah sekolah lah, untuk apa? Nyari golek opo. Ketika ada anak kita mau lanjutkan ke pondok itu, orang tuanya nggak setuju. Opo yang pondok, opo untuk yang pondok. Ini diungkapkan itu, dan nek wis lulus ke pondok, kau harus nyambut gaya opo. Biasanya kan gitu. Nek nyambut gaya apa sih lumayan, arep mangan opo ini yang nanti nek lulus pondok arep mangan opo, ya mangan nasi gitu ya. Ini kadang-kadang anak kita pun menemui yang seperti itu. Sehingga untuk apa anak kita harus sekolah? Jadi sudah sekolah dulu. Terus untuk apa gitu ya? Sekolahnya harus, kemudian untuk apa? Nah terus pertanyaan kedua, mengapa kita harus memilih sekolah Islam? Artinya bisa sekolah Islam dan tidak ning opo kok milihnya sekolah yang Islam. Paling tidak guru-gurunya kan juga seorang muslimah. Kemudian Bapak Ibu, dari pertanyaan itu saya sangat menghargai posisi Bapak Ibu peserta webinar ini, karena putra-putri Bapak Ibu minimal sudah punya bekal putra-putri Bapak Ibu. Tolong dulu, jangan disambung ya. Putra-putrinya Bapak Ibu sekarang ini memiliki orang tua yang memperhatikan pendidikan putra-putrinya untuk memahami agama dengan baik. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddinnya sudah dapat dulu. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikannya, itu akan dipahamkan agama. Nah Bapak Ibu peserta webinar hari ini sebagai orang tua
yang menginginkan putra-putrinya itu memahami agama. Sehingga ini kondisi Bapak Ibu ini sudah menjadi bekal bagi putra-putri Bapak Ibu untuk belajar lebih lanjut. Karena banyak orang tua yang nyekolahkan anaknya gen ku nek lulus golek gawean sing gajine dhuwur. Pak, kuliah ki ning stan. Kenapa pilih stan? Kan jaminan. Kok bisa jaminan? Kan ikatan dinas, Pak. Jadi nanti lulus jaminan menjadi pegawai negeri. Berarti tawakal ala stan ya gitu. Tawakalnya ala stan gitu. Bukan ala Allah. Anak kaget saya tanya gitu. Enggak Pak gitu ya. Nah katanya kalau stan itu jaminan dapat pekerjaan. Berarti tidak stan enggak dapat pekerjaan. Mboten Pak gitu ya. Sadar anaknya. Ini ya, jadi Bapak Ibu berbahagialah. Allah memberikan hidayah pada kita, termasuk Bapak Ibu, bahwa di dalam memilihkan pendidikan putra-putri Bapak Ibu ini sudah hati-hati memahami agama dengan baik. Yang lainnya apa? Ya nanti insya Allah Allah akan memberikan banyak jalan. Sehingga harapannya Bapak Ibu, terus harapannya anak-anak kita suatu saat nanti akan bisa memahami isi Al-Quran dan hadis itu tanpa harus melihat terjemahan bahasa Indonesianya. Ya, kalau Ustaz Abdurrahman baca ayat hadis paling enggak di dalam benak beliau sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim artinya apa itu sudah paham. Alhamdulillahirrabbilalamin maknanya apa? Bahkan boleh jadi makna Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu seperti apa? Allah itu maha kasih sayang kepada hambanya itu kasih sayang seperti apa? Apa hambanya itu diberi harta sebanyak-banyaknya atau kasih sayangnya dalam bentuk yang lain? Sehingga anak kita nanti kalau belajar agama lebih lanjut, suatu saat baca ayat tidak hanya Al-Fatihah, ya, surat-surat yang panjang pun begitu baca Al-Quran langsung memahami maksudnya. Ini harapannya dengan begitu berarti kualitas anak-anak kita akan lebih bagus dari kita sebagai orang tuanya ini. Kemudian suatu saat tidak hanya paham tapi anak-anak kita juga ketika menyampaikan kajian, mengisi kajian nanti di majelis tafsir Al-Quran di Melati misalnya, di Depok atau mungkin di tempat lain di Jogja, nanti yang mengisi putra-putri dari Bapak Ibu yang ke sana itu nanti bisa menjelaskan makna dengan lebih detail. Jadi kalau membahas tentang kejujuran, jujur itu orang sahabat datang kepada Khalifah Umar, kemudian dijelaskan tentang mendidik anak tadi. Nanti jelaskannya seperti itu. Ustaz Abdurrahman suatu saat nanti datang ke Jogja, ya, dikumpulkan pengelola asatizah di sana, asatizah di sana, kemudian mendapatkan kajian model seperti itu. Jadi langsung dengan sumber dari para ulama. Nah, anak-anak kita nanti akan seperti itu, menjelaskan dengan detail berdasarkan makna bahasanya, pengertian dan tafsirnya dengan lengkap dari berbagai sumber para ulama. Nanti dari pondok pesantren kita mudah-mudahan akan tumbuh yang menghasilkan anak-anak yang seperti itu. Sehingga suatu saat kajian di cabang itu nanti yang sudah sepuh-sepuh ya nanti ada guru daerah sendiri lah yang nanti muda-muda punya minat untuk paham tidak hanya cara ngamal tapi juga detail secara keilmuan nanti akan terfasilitasi oleh putra-putri Bapak Ibu. Ya, atau mungkin sekarang dari SMMTA pun yang masuk ke pondok sudah banyak ini. Tahun 2021 kemarin ada 20-an anak ya, ke berbagai pondok, ya, ada di Baitul Quran, Baitul Hikmah, Karimah, ini ada yang ke Tahfidz Kuntum dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu modalnya, Bapak Ibu sudah punya niat dulu. Kemudian Bapak Ibu kalau ini pengalaman, nah, bagaimana saya dulu ketika mau memilihkan pendidikan untuk anak saya. Ini betul, jadi ini saya terapkan pada anak saya. Jadi niat anak untuk belajar itu sejak kecil harus diluruskan dulu niatnya. Jadi waktu anak saya yang pertama itu mau lulus SD, menjelang lulus SD, saya mendapatkan referensi tentang pondok pesantren Tahfidzul Quran. Nanti sejarahnya di belakang kami, inspirasinya dari mana kami sampaikan.
Waktu itu anak saya tanya, uripnya akhirnya mati ya Nggih Pak. Nek wis mati, bondo, dunia, jabatan ini tak ada gunanya. Nggih Pak. Itu aja kalimat itu. Jadi saya kenalkan bahwa hidup akhirnya mati. Kalau mati itu harta, benda, dunia, jabatan nggak akan dibawa. Yauma yang Pak Umalun wala bantu. Illa man atallah biqalbin salim. Jadi itu betul-betul saya berikan pada anak saya. Jadi ini saya yang cerita ya. Nanti bener orang mosok cah lulus SD dijak ngomongan bab mati, monggo. Ini beda boleh. Waktu itu dia jawab nggih, kemudian baru kamu masuk pondok ya. Jadi dengan kalimat itu, dasar berpikir itu, saya tawari kamu masuk pondok ya. Jawabannya kebetulan alhamdulillah putra Allah. Ya, hidayah bagi kami itu dia jawabnya nggih gitu. Sehingga ketika saya pilihkan, orang tuanya milihkan ke pondok itu niatnya memang untuk belajar agama sebagai bekal nanti untuk menjemput kematian. Ya, itu yang kami lakukan pada anak kami. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, inspirasi atau pengalaman yang kami dapatkan, kenapa kami juga waktu itu berpikir seperti itu pada anak kami, bahwa ceritanya di tahun 2006-2007 salah satunya juga Ustaz Abdurrahman, kami ini mendapat tugas untuk mendampingi anak-anak di SMA MTA, mau disebut kelas unggulan waktu itu agak kurang nyaman, sehingga namanya kelas model, program dari seksi pendidikan. Artinya model kelas ideal yang kita inginkan di SMA MTA seperti apa, yang waktu itu belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Maka modelnya by class, bukan by school. Sehingga waktu itu kami mendampingi anak-anak di SMA MTA ingin dikembangkan tentang bahasa Arab dan tahfidz. Nah, untuk itu dirintis dengan namanya kelas model, salah satunya ini Ustaz Abdurrahman produknya. Ya, Ustaz Abdurrahman termasuk yang angkatan pertama. 3 tahun wali kelasnya saya mas ya. 3 tahun Ustaz Abdurrahman ini wali kelasnya saya. Jadi kenal baik. Nah, termasuk saya ajak duluan pilih temannya yang sakit di Masaran itu ada. Ini saya sering itu beberapa kali saya ajak jalan-jalan anak-anak. Ini di Mas Abdurrahman termasuk yang dulu pernah saya ajak itu ya, ketika dia sakit tipes. Ya, jadi dari situ alhamdulillah dengan tugas dari sekolah yang kami laksanakan, akhirnya kami berkesempatan untuk interaksi dengan komunitas penghafal Al-Quran di Pondok Masjid Agung Surakarta. Sukron kasiran Ustadz Daryanto ya Mas Abdurrahman ya, yang beliau yang mengajak kami kelas model itu untuk setiap Ahad pagi 35 hari sekali kami menyimak tasmik Hifdzul Quran, para penghafal Quran di Masjid Agung kumpul setiap hari Ahad pagi. Kami ikut menyimak di sana. Jadi pada subuh sampai menjelang maghrib. Disitulah kami mulai ketemu, ternyata di Solo ini penghafal Al-Quran banyak ternyata. Jadi modelnya nyetorkan hafalan 1 juz, 2 juz ganti yang lain, 1 juz ganti, 2 juz ganti, itu tergantung kesiapan yang menghafal. Di komunitas penghafal Al-Quran waktu itu kumpul untuk mempertahankan hafalan mereka. Nah, kami ini akhirnya ketemu dengan para penghafal Al-Quran. Kemudian juga interaksi dengan Ma'at Tahfidzul Quran Iskarima. Kami datang ke sana, kalau nggak salah yang nyambut Ustadz Salman ya. Salman atau Salman. Nah, ini ya, masih ingat dengan beliau menyambut kami, rombongan kelas model waktu itu. Sehingga kami semakin banyak mendapatkan referensi tentang pondok tahfidz. Kemudian juga dengan interaksi para pengampu bahasa Arab di Ma'had Abu Bakar UMS, ini yang memfasilitasi juga beliau Ustadz Fatah Yasin, putranya Ustadz Almarhum, yang kebetulan waktu itu beliau juga belajar di Ma'had Abu Bakar. Kami dihubungkan dengan para pengampu bahasa Arab di sana yang akhirnya juga mengampu di SMA MTA, Ustadz Solihin, Ustadz Ali Ridho dan sebagainya. Ini sehingga kami berkesempatan untuk mendapat pengalaman
dari banyak para hufadz, kemudian juga dari pengampu bahasa Arab. Bahkan Ustadz Solihin, Ustadz Tamim Aziz pun sempat untuk menjadi narasumber bahasa Arab di TV kita, TV MTA. Itu kemudian dari interaksi itu kami akhirnya punya kemauan. Nah, namanya kemauan, namanya niat. Jadi saya akhirnya daftar menjadi mahasiswa di Ma'had Abu Bakar. Dengan kondisi waktu itu anak saya sekolah SD dari Semanggi harus saya antarkan ke Makam Haji sana, jarak 8 kilo, jam kerja. Jadi satu wirawiri Semanggi ke Makam Haji jarak 8 kilo, bolak-balik 16 kilo itu selama 12 tahun. Karena anak pertama masuk SD itu umur tahun 2003. Kemudian anak yang kedua 5 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, karena selisih 4 tahun, sehingga 2 tahun bersama kakak adik ini. Kemudian ketika yang pertama lulus, yang ketiga nusul. Nah, sehingga pas lulus yang pertama, yang kedua masih di sana kelas 5, yang ketiga nusul, sehingga jadilah 6 tahun plus 6 tahun. Artinya ini saya ungkapkan dalam rangka apa Bapak Ibu? Ya memang anak-anak kita kebetulan mendapatkan lembaga pendidikan yang kita merasa cocok, ya saya jalani gitu. Sekalipun harus rumahnya Semanggi di perumahan guru, ke sekolah itu cukup 5 menit jalan kaki, tapi harus bolak-balik 16 kilo. Yang 8 kilo bolak-balik jadi 16 kilo dalam kondisi lalu lintas yang cukup ramai. Sehingga ketika itu saya dalam 1 hari bisa wirawiri Semanggi Makam Haji 3-4 kali sehari. Karena kebetulan Ma'had Abu Bakar ini dekat dengan Makam Haji, dekat dengan SD-nya anak saya. Sehingga kalau pada asar kami izin para pengampu yang mengajar jam setelah asar, kami jemput anak saya dulu, kemudian saya antar ke tempat budinya. Karena kebetulan saya punya kakak yang di Makam Haji. Jadi ceritanya saya pagi ngantarkan, kemudian siang balik ke sekolah. Kemudian saya jam 1 saya ke Ma'had Abu Bakar. Kemudian nanti jam 3:30 saya jemput anak di sekolahnya, karena sekolahnya full day. Kemudian saya antarkan ke tempat kakak saya dulu. Saya balik ke pondok lagi. Nanti jam 6:30 pada maghrib saya jemput anak saya pulang ke Semanggi. Dan hujan-hujan. Jadi saya jalani waktu itu. Qaddar Allah ternyata di semester 2 kami sakit. Yang akhirnya saya menyerah. Gagal dalam perjalanan belajar bahasa Arab. Saya sampaikan, saya tekankan, biar nggak salah paham Pak, dia sih mudeng bahasa Arab. Tidak. Ya. Jadi gagal dalam perjalanan belajar bahasa Arab, namun mendapatkan hasil yang bermanfaat. Ini yang menjadi pola pikir saya. Bahwa setelah saya belajar beberapa saat, kemudian merasa gagal, tidak bisa melanjutkan, tetapi pola pikir saya ada satu perubahan. Saya merasa bahwa bahasa Arab sangat penting bagi orang Islam. Ya, gambarannya kalau seorang yang baru belajar sholat, Al-Fatihah saja belum hafal, apalagi maknanya, dengan orang yang sudah hafal dan tahu maknanya Al-Fatihah, mungkin sholatnya beda. Apalagi yang semua ayat bisa paham artinya, mesti lebih beda lagi. Ini gambaran sederhananya gitu. Jadi orang yang baru sholat, Al-Fatihah itu ngapal, apa meneh maknanya, dengan yang sudah tahu maknanya, itu sholatnya mesti beda. Apalagi kalau semua ayat Al-Quran paham, ya, sehingga kedalaman agama juga lebih bagus. Nah, kemudian dengan komunitas tahfidz tadi, kami baru terbuka mata hati saya bahwa ternyata menghafal Al-Quran hal yang bisa dilakukan dan lazim bagi remaja di sekolah atau di suatu pondok pesantren. Nah, anak muda, jadi Bapak Ibu, kalau putra putri Bapak Ibu tadi yang mungkin Bapak Ibu jadi Ananda Amisan tadi kelas 2 SD ternyata juga sudah bisa menghafal dengan gitu. Orang tuanya boleh jadi mikir, oh tibanya anakku iso toh. Baru satu surat yang misalnya terdiri dari 40 ayat misalnya. Surat An-Naba itu kemudian hafal itu aja, anakku lagi kelas 2 ya iso ya. Ya, kalau anak saya dulu rata-rata lulus SD 4-5 juz ya, di SD Al-Madinah.
Jadi insya Allah bisa Bapak Ibu. Jadi ini salah satu hasil yang kami dapatkan pemikiran saya itu bisa. Sehingga anak-anak kami itu kami bagi jadi 2, yang di rumah 3 anak saya, anak kami yang di SMA MTA. Jadi kami berpikirnya tidak hanya di rumah, di SMA MTA pun juga yang kelas model tadi akhirnya kita kembangkan. Nah kami menurut keyakinan saya waktu itu yang di rumah maupun di sekolah mestinya bisa. Dan banyak hal mengherankan yang kami temui selama mendampingi anak-anak kami. Nanti insya Allah sampai. Kemudian ini dulu. Kemudian ketika kita dihadapkan untuk memilih tempat belajar, karena ketika anak saya lulus SD, 3-3-nya kan kita belum punya pondok. Ini masalahnya. Jadi ketika saya punya kemauan untuk anak saya belajar tahfidz, belajar bahasa Arab, kita belum punya pondok. Sehingga waktu itu kami matur beliau Ustaz Ahmad Sukino almarhum, almarhum warhamhu. Jadi kami matur minta konsultasi lah gitu. Ustaz, saya ingin menyekolahkan anak kami ke pondok tahfidz. Oh ya, di mana saya tunjukkan itu? Oh ya, bagus gitu. Beliau mendukung sekali waktu itu. Nah, untuk memilih ini kita harus jeli, harus hati-hati. Karena saya juga punya pengalaman nanti yang ternyata ada suatu pondok yang akhirnya kami merasa kurang cocok. Nanti bagaimana langkah kita, nanti kita kamu ungkap nanti. Yang pertama, kalau menurut kami, sekali lagi, ini menurut kami, harus melihat program. Ya, jadi programnya sehingga mengetahui kalau anak saya nanti belajar di pondok ini, di sekolah ini akan mendapatkan apa. Ini penting. Ya, seperti orang tua, kenapa anaknya disekolahkan ke SMA negeri ini? Kalau di Jogja kan 1-3 gitu ya Mas Bagus ya. Ya kan nanti kalau di SMA 1 Jogja ingin masuk ke kedokteran UGM gampang. Nah, hebat ini. Kalau saya nyekolahkan anak ke SMA Negeri 1 Jogja, anak saya nanti masuk UGM jurusan Fakultas Kedokteran, dia gampang. Oh, berarti saya cocok dengan SMA 1. Ini contoh milih. Nah, begitu juga ketika kita akan milih ke pondok mana ya. Nah, waktu itu terus terang kami sampai ke dalamnya Ustadz Mu'in almarhum. Pagi-pagi saya datang ke beliau sambut dengan hangat sekali. Saya kenalkan diri saya nama ini dari SMA MTA. Beliau langsung, antum dari SMA MTA, nyekolahkan anaknya di Al-Madinah, nah ke Ibn Abbas, bagus, kita saling melengkapi, gitu. Hangat sekali sambutan beliau. Nah, kemudian jadilah kami minta brosur, kemudian saya pelajari, gitu ya. Nah, kemudian kami waktu itu dihadapkan 2 pilihan. Kami memilih pondok atau sekolah yang menitik beratkan tahfidz dulu, baru nanti perkuat bahasa Arab, atau bahasa Arab dulu nanti baru tahfidz. Waktu itu kami dihadapkan gitu. Nah kemudian akhirnya kami berpikir, kita ngapal ke Quran dulu aja, belajar bahasa Arabnya nanti sambil menghafal Quran dan nanti setelahnya dilanjutkan. Maka waktu itu kami memilih PPTQ, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran SMIT kan gitu ya, di Ibn Abbas kan itu. Jadi kami pertimbangkan, saya ingin anak saya difokuskan untuk menghafal Quran dulu, sekalipun tetap namanya pondok tahfidz tetap belajar bahasa Arab. Nggak ada, jarang ya yang sampainya ansih tahfidz itu, ya ada tapi jarang. Dan saya lebih cenderung tetap ada belajar bahasa Arabnya. Maka kami pilihkan itu sehingga nanti kalau anak-anak SMA MTA nanti kita harapkan nanti bisa menjadi masuk perguruan tinggi. Mas Bagus ini di UGM tapi juga belajar di Ma'had Ali. Kemudian kemarin saya ketemu dengan Nek Panji yang di Al-Azhar. Kemudian ada siapa lagi yang juga ke UIN kemarin, si Rosid ya, Rosid yang Suparjo juga ingin dapat, tapi di PIPIA dia. Jadi ini yang tidak boleh dikesampingkan, yang tidak boleh dilupakan adalah jadi seorang muslim. Bisa jadi kita menginginkan anak kita menjadi seorang muslim yang ahli dalam bidang tertentu, monggo. Jadi kalau belajar di SMA IT mana, SMA MTA termasuk gitu ya, nanti paham agama. Kemudian karena kita saling melengkapi. Ada yang nanti hafal Quran menjadi seorang notaris, hafal Quran menjadi seorang guru matematika,
hafal Quran menjadi seorang pengusaha atau bidang-bidang yang lain, bidang kesehatan jadi dokter misalnya kan juga bagus ya, jadi seorang dokter tapi juga paham agama dengan baik sehingga perhatian terhadap agama juga bagus. Itu pengalaman kami, akhirnya kami putuskan untuk memilihkan yang program unggulannya takbir lebih dulu. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap tempat belajar anak kita? Tadi sudah disinggung Ustaz Abdurrahman juga. Prinsip kami, kalau kami sudah memilih satu tempat belajar dengan pertimbangan matang, kami serahkan sepenuhnya pada kebijakan atau aturan pondok, sekolah, kemudian tawakal pada Allah. Kami dalami dulu di pondok ini, di sekolah ini bagaimana programnya, bagaimana aturannya, bagaimana kegiatannya. Saya cocok, sudah ikutkan ke situ. Di situ nanti akan banyak tantangan. Anak kita misalnya melaporkan begini begitu, kita harus memotivasi, ikuti aturan yang ada di pondok. Anak kita harus dibiasakan menerima aturan di pondok dengan baik, harus. Saya pernah punya pengalaman, suatu saat anak saya itu kepulangan hari Kamis pas minggu keempat, nah, pekan keempat pulang. Hari Rabu kami komunikasi, besok pulang, oh ya Bapak jemput insyaallah. Jadi kalau jemput itu hari Kamis siang sekitar jam 12 berangkat atau jam setengah 1 berangkat dari Solo, atau kalau ada tugas nanti jam 4 dasar baru berangkat. Qadar Allah ternyata hari itu sudah kami komunikasikan Rabu malam, Kamis pagi ternyata di pondok ada pengumuman bahwa kepulangan untuk pekan itu ditiadakan. Kemudian pihak pondok memberi kesempatan anak-anak untuk ngabari orang tuanya nggak usah jemput. Nah ternyata anak saya memberi kabar dari pondok, saya tidak baca karena merasa tadi malam sudah janjian besok jemput, akhirnya saya tidak memperhatikan lagi kabar dari pondok. Nah jadilah hari Kamis siang kami berangkat ke pondok. Sampai di sana ketemu anak saya kaget, loh Bapak kok kesini? Loh jemput kamu? Loh Pak, kan sudah saya kabari kalau batal. Oh saya buka, oh ternyata baru tahu kalau batal. Kira-kira sikap kita gimana? Sudah terlanjur jalan ke sana 2 jam lebih, ya sudah sampai di tempatnya, anak kita di situ, kira-kira pulang nggak jadinya? Bagaimana Bapak Ibu kalau menghadapi seperti itu? Kebetulan ada beberapa orang tua yang mengalami hal sama, sehingga ada beberapa yang tetap dibawa pulang. Diam-diam itu ayo udah boleh gitu, ada juga yang melisir-melisir gitu. Anaknya tetap kepengen pulang. Nah, seperti itu komunikasi. Tadi Ustaz Abdurrahman kalau tadi masuk pondok, karena tadi saya tanya anak saya, hidup kan gini ya, gitu ya. Iya Pak, nggih Pak, gitu. Masuk pondok ya, nggih. Ini saya tanya, Is, kamu pulang nggak? Tadinya sudah tenang-tenang karena bapaknya datang, jadi ya jadi pengen mantuk. Kalau aturan pondok, hari ini kamu boleh pulang nggak? Nggih, mboten Pak. Berarti kamu harus ikut aturan pondok ya? Nah dia diam. Terus gini His, kalau kamu nanti nekat pulang dengan bapak, nah, tadinya jadi wis napa aturan pondok, delalah bapak baju teko karena kesalahpahaman. Nanti kalau kamu pulang sampai di rumah, kira-kira hatimu tenang guys? Mboten Pak. Kalau gitu lebih tenang di mana? Nggih mboten mantuk. Ya sudah, nggak pulang ya. Nggih Pak. Gitu aja. Jadi dengarkan aja komunikasi. Kalau dia tetap pulang, kita seneng, tampil di rumah mikir, aku tidak mulut kok. Aturannya tidak boleh pulang, kenapa harus pulang? Sekalipun bermula dari kesalahpahaman. Ini yang semacam itu harus. Anak saya di SMA MTA di kelas model juga. Saya tinggal di perumahan guru, untuk sampai di sekolah ini cukup 5 menit jalan kaki. Ketika kelas 1 mau masuk, ditanya ibunya, gue dengan asrama apa menurut bapak ibu? Saya tinggal berdua, adiknya di pondok, kakaknya di Jakarta, di Libya, dia 1 orang. Kamu di rumah atau ikut bapak ibu atau di asrama? Jawabannya mantap, dan asrama Bu. Kenapa boleh dengan asrama? Ya banyak alasan. Oh ya, dah bagus kamu di asrama. Jadi anak dulu tinggal di asrama 2 putri itu, kalau ke sekolah dengan dari rumah ke sekolah itu waktunya sama, paling sekitar 5 menit sampai di sekolah. Tapi dia tetap di sana. Dan kalau pulang saya juga jemput pakai tanda tangan, jemput nama ini yang saya jemput ini, nama saya ini. Besok sebelum maghrib datang harus datang.
Ada pengalaman unik ketika suatu saat kami agak terlambat, mau terlambat. Ya, dia Pak, ayo Pak, ndang mangkat Pak, di rumah doya-oya. Jadi ini penting, Bapak Ibu, biasakan anak kita jangan suka menawar aturan pondok. Nah kalau nggak cocok gimana? Kalau nggak cocok kenapa masuk ke situ kan gitu? Sehingga konsekuensi dari itu anak di SD 2,8 km, 2 kali 4 hari lalu lintas padat selama 12 tahun. Anak pertama masuk pondok 2009, jarak sekitar 40 km dari Solo. Ya, anak pertama di daerah Klaten. Tahun 2013 anak kedua nyusul di pondok yang sama. Anak ketiga waktu itu masih SD. Jadi anak kedua waktu itu nyusul dari kelas 1 SMP-nya. Anak pertama masuk kelas 2 aliyahnya SMA. Tahun 2012 anak pertama masuk Libya, anak ketiga masuk pondok. Jadi anak pertama lulus SMA, anak ketiga lulus SD. Kebetulan Allah ternyata ini ada satu pengalaman juga, ternyata ketika saya ajak keliling ke beberapa pondok, ternyata begitu saya nggak tahu itu. Begitu masuk pintu gerbang itu dia sudah bilang, Pak, kok seneng mriki ya gitu ya. Jadi waktu saya ngajak ke beberapa pondok, dia itu ketika sampai di ICPB Bantul ini tuh baru di pintu gerbang itu dia langsung bilang, Pak, kok seneng mriki gitu. Bahwa waktu itu begitu. Kemudian tahun 2016 anak kedua lulus SMP yang ingin ganti suasana. Nah disitulah kami sempat masuk ke satu pondok akhirnya patah. Kemudian masuk di SMMTA dengan maksud untuk merintis tahfidz yang lebih kuat. Begitu Bapak Ibu kami bersikap. Nah, kalau ini hanya untuk melengkapi aja, kami berprinsip bahwa tadi sudah diungkap khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi kami berusaha menjadikan anak-anak kami untuk menjadi anak yang paham agama. Sehingga kami tempatkan, kami pilihkan sekolah yang materi keagamaannya lebih dominan. Sekalipun anak kedua itu juga SMA ya, anak pertama kedua itu. Mudah-mudahan anak SMA yang kurikulum nasional juga diterapkan. Kemudian kenapa ketika kita harus berhadapan dengan aturan di pondok harus kita maksimalkan man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Intinya bahwa ketika anak kita itu berangkat sekolah, apalagi yang tinggal di asrama di pondok, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah tayajia, kita tanamkan kamu di sini itu dalam rangka fi sabilillah. Jadi anak itu merasa nyaman ketika seperti itu. Kemudian ketika fi sabilillah itu balasannya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini yang kita tanamkan. Kenapa harus taat aturan, kenapa harus kerasan di asrama, kenapa harus kerasan di pondok? Ini hakikatnya kamu fi sabilillah sampai nanti kamu pulang, kemudian nanti Allah akan memudahkan jalan ke surga. Ya, sehingga Bapak Ibu, itulah yang kami sampaikan ke anak-anak, termasuk yang di SMMTA. Jadi kami tidak hanya fokus ke anak-anak kami yang di rumah, tapi juga anak-anak di SMMTA. Sehingga di tahun 2016 anak kami pun dengan modal 12 juz masuk SMMTA untuk memperkuat program tahfidz di SMMTA. Dan di saat itu di Ramadan 14 Hijriah selesai menghafal 30 juz dengan ujian sekali duduk 15 juz. Syukran Ustazah Zumratul Faizah yang membimbing anak kami, karena waktu itu beliau sebagai seorang hafizah mampu di SMMTA, sehingga beliau bimbing anak saya bisa selesai itu. Dan di saat yang bersamaan ada satu temannya yang lulus SMMTA dengan hafalan 25 juz, melanjutkan bisa diterima di Fakultas Kedokteran UNS. Saya dengar terakhir 3,5 tahun juga sudah lulus untuk persiapan koas. Kemudian anak pertama yang di SMMTA itu melanjutkan ke STIG, lulus sabit 30 juz 3 hari Ustaz ya. Di STIG kan lulus 30 juz 1 hari atau 3 hari? 2 hari. Ya, ini juga sudah persiapan yang jelas. Sudah selesai 30 juz di STIG, kemudian persiapan. Ini alumni SMMTA.
Ya, di saat bersama tadi sudah kami sampaikan dalam angkatan yang sama ada temannya hafal 25 juz, Nana Nabila namanya. Sekarang di kedokteran UNS dan sudah persiapan UAS. Kemudian saat ini di SMMPA ada 2 anak yang sudah selesai menghafal 15 juz. Karena di SMMPA kalau hafal ujian sekali duduk 10 juz nanti dapat beasiswa bebas SPP 1 semester, bisa diperpanjang semester berikutnya. Alhamdulillah ada 2 anak yang terakhir kemarin, beberapa pekan kemarin 15 juz. Kalau sudah ujian 15 juz sekali duduk dan pengampunya insya Allah dengan syarat yang ketat, Ustazah Jumlatul Faizah atau Ustaz Cikit, dua-duanya. Untuk putra belum ada, kebetulan putri semua, sehingga nanti dapat beasiswa bebas biaya sekolah dan asrama selama 1 semester, bisa diperpanjang semester berikutnya. Itu Bapak Ibu, saudara yang kami hormati, sekedar pengalaman dan bagaimana kami juga melaksanakan program tahfidz di SMMTA. Kemudian sebagai sekedar tambahan saja bahwa kebetulan kami masukkan pondok itu tipe yang biayanya termasuk tinggi, Ustaz Abdurrahman ya. Di pondok anak saya yang pertama kedua itu kategorinya kebetulan pondok yang dengan biaya cukup tinggi. Bagaimana kita menyikapinya? Di pondok tempat belajar termasuk kategori, bukan kami bermaksud milih yang elit ya, bukan. Karena ketika kami nyekolahkan SD-nya itu sederhana sekali. Bahkan ketika saya masukkan SD itu mudirnya Ustadz Uji waktu itu, Pak Dias tega yang menyekolahkan putrinya di sekolah kami. Namanya kenapa Ustadz? Nah, tempat kami seperti ini, temboknya aja seperti ini, lantainya aja masih banyak sudah berlubang itu lantainya itu, jadi ini plafonnya sudah banyak yang dadal-dadal gitu, gelap ini Pak Dias, dan ini pun kami masih nyewa, kata beliau. Saya menanggapinya, Ustadz, justru kami ingin menanamkan kesederhanaan pada anak kami sejak kecil. Oh gitu ya, jadilah 3 anak saya di sekolah yang sama, tapi dalam perkembangan alhamdulillah sekolahnya makin baik ya, bangunan fisiknya juga bagus. Tapi hakikatnya dimanapun anak kita itu kalau pondoknya masih sederhana, kita merasa cocok dengan program, bagi saya nggak masalah. Nah, ini ya, bagi saya nggak masalah. Dan pantainya 3 anak saya di SD itu SD yang secara fisik bangunan cukup sederhana. Nah maka kita bersyukur kalau kita bisa punya pondok dengan kualitas bagus, ya insya Allah juga dengan konsekuensi program yang bagus, pengelolaan yang bagus. Tapi ketika kita ketemu, karena waktu itu tadi kami sampaikan, ketika anak saya lulus SD, 3-3-nya kita belum punya pondok kan, sehingga kami mencari di tempat lain. Tapi untuk yang SMP ke atas, terutama 2 anak pertama putri-putri, memang putri-putri juga cenderung untuk di tempat yang lebih bagus lah gitu. Nah, ini kok saya tulis ya, saudara harus berhutang, terutama saya daftar ulang. Ya, ini kebetulan waktu anak kedua itu mau masuk SD gitu, saya pas bangun rumah, karena selama ini tinggal di perumahan guru, salah prediksi. Saya pikir daftar ulangnya itu bulan Mei atau Juni, ternyata bulan Maret. Nah, sehingga harus ada uang 19,5 juta, nggak ada. Ya dari mana akhirnya, pokoknya tidak membatalkan lah, tinggal daftar ulang sudah diterima. Jadi saya lebih cenderung ketika kami sudah daftar, harus daftar ulang kok belum ada biaya, bukan terus mundur nggak jadi. Atau mungkin berpikir mencari keringanan dulu, nanti atau nanti gampang-gampang keringanan atau mundurkan diri dulu, kita usahakan dulu. Ya alhamdulillah akhirnya bisa. Jadi untuk mengatur keuangan dengan prioritas pertama biaya sekolah. Jadi kami terbiasa karena kami sama-sama pegawai itu kan sasen itu pokoknya dibayar sih gitu. Kami punya pengalaman uang 5 juta tinggal 300.000 untuk bayar yang di Libya, yang di Libya, kemudian di pondok ini tuh. Kadang tertawa sendiri sama istri. Nih habis ngambil ATM tinggal 300.000. Mangannya gimana, alhamdulillah. Dan istri juga dukung untuk makannya gitu ya. Nanti tergantung kita lah, kemampuan kita seperti apa. Jadi anak pertama waktu di Libya 2 tahun terakhir atau 1,5 tahun terakhir kan online, jadi agak lebih hemat ya. Anak kedua di STQ per semester ada, bulanan ada, dan cukup tinggi di STQ itu kayaknya, tapi alhamdulillah dapat iso membayar lah gitu. Anak ketiga sedang pengabdian juga sehingga agak tidak bayar bulanan dalam jumlah yang
seperti sekolah. Kalau pengabdian kan hanya untuk uang bulanan saku aja lah gitu. Kemudian ketika merasa tidak, saya punya pengalaman sudah bayar uang 6 juta. Kemudian ada hal tertentu ini Bapak Ibu, kalau kebetulan ada hal yang kurang cocok di pondok, jangan diam. Kami menghubungi pihak pondok, Ustaz, kami ingin menyampaikan unek-unek lah gitu. Ya Pak, monggo. Kok kami lihat di pondok ini begini-begini ya gitu. Alhamdulillah sambutannya bagus. Terima kasih Bapak, masukannya itu kekurangan kami. Kami belum bisa perbaiki, insya Allah ke depan akan kami perbaiki. Kami melihat satu hal kok menurut kami kurang tepat, kami sampaikan ke pihak pengelola, sambutannya bagus. Kami sudah terlanjur bayar 6 juta waktu itu, kemudian saya matur, Ustaz mohon maaf, ini kami akhirnya akan batalkan karena saya kesini nih. Udah monggo itu hak panjenengan gitu. Sudah terlanjur 6 juta, ya sudah, nggak apa-apa biar digunakan untuk mengelola pondok lah gitu. Itu yang kedua tadi ngalami kondisi. Itu Bapak Ibu untuk penutup sharing saya, ini bukan narasumber, sekali lagi pengalaman unik, godaan juga muncul. Di antaranya kami punya pengalaman unik ketika dapat undangan dari pondok, anak saya masuk final lomba tahfidz. Saya deg-degan, anak saya di panggung ternyata dada-dada gini ke saya, rileks banget ternyata. Saudara Allah waktu itu bisa juara 1. Jadi satu deg-degan anak gue sepura. Karena modelnya kan waktu itu final 5 finalis, modelnya ambil amplop, kemudian nanti dibacakan satu baris gitu, peserta nyambung. Peserta pertama ternyata banyak nggak bisa segera nyambung. Kedua nggak bisa segera nyambung, ada yang terputus-putus. Yang ketiga juga mirip, anak saya keempat. Saya lihat yang 3 seperti itu, jangan-jangan anak saya gitu. Nah, begitu anak saya yang keempat waktu itu, alhamdulillah, begitu selesai anak saya itu hadirin itu langsung alhamdulillah gitu, karena yang lancar dan tidak putus ya peserta keempat itu. Nah, waktu itu juara 1. Tapi ini pengalaman deg-deg nungguin anak lomba tahfidz waktu itu. Kemudian ada pengalaman juga ketika anak saya hari ketiga UN, anak pertama UN hari ketiga, bapak saya meninggal dunia. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Anak saya UN hari pertama, kedua ketika Rabu 29 April 2012, saudara Allah, bapak saya meninggal dunia dini hari. Anak saya besok masih UN hari Kamisnya. Senin, Selasa, Rabu, hari kedua, ketiga itu bahasa Inggris, hari ketiga 4 IPA. Bu dia, saya tanya, Mas, umur dijemput nonton? Loh, kenapa nggak dijemput? Dan nunggu ujian, jemput, saya bilang gitu. Kalau sampai takziah simbahnya karena meninggal dunia, yang ngomong itu Mbak ini, Mbak Kakung ini, yang waktu kecil saya tinggal ngajar di SMA. Nah, ini takziah. Kalau sampai nggak lulus sekolah karena gara-gara takziah, nggak masalah, saya bilang. Akhirnya tetap dijemput, bahasa Inggris selesai, ujian jam 9:30, bawa ke Motese di Klaten, Solo, Motese. Akhirnya balik ke pondok jam 9 malam, besoknya ujian IPA. Nilainya 92,5 ternyata. Nah, ternyata bagus juga. Saya punya pengalaman unik juga, anak yang pertama itu masuk MOSN Kimia. Gimana Bapak Ibu? Yang kalau anak pertama ditawari sepak bola. Jadi mau saya fokuskan tahfidz, ternyata anak saya punya bakat sepak bola. Ada seorang pelatih anak-anak di Solo ini, pelatih kenamaan miliknya Persis. Saya kenal baik karena dua anaknya lulusan SMA MTA. Kemudian lihat anak saya main sepak bola, dia tertarik. Pak dia sini boleh di privat. Gimana kira-kira? Anak saya bakat sepak bola, tapi saya punya keinginan tahfidz. Waktu itu sempat tergoda juga, tapi saya pikir, nah saya mau tahfidz, tapi latihan sepak bola mesti akan terbagi. Nek DS dari pemain yang bakatnya bagus, terasah, kemudian main sepak bola bagus, jangan-jangan tahfidznya lupa. Nah kemudian saya sudah mentelepon Pak Mudin Samawan, biar aja lah anak saya nanti itu fokus ke tahfidz. Nah qadarullah Allah, apal selesai pandemi, sekarang sepak bola nggak laku. Sekarang di kampung-kampung itu sepak bolanya pakai gini, bukan pakai lapangan lagi. Maka saya senang, alhamdulillah dulu ngambil keputusan
saya mantep, anak saya tidak usah sepak bola di Kota Barat waktu itu di lapangan Kabupaten. Ini termasuk godaan. Kalau anak yang ketiga OSN kimia. Anak saya itu SMA IT, jadi kimianya kalau kami datang dia tanya soal gitu, kami jelaskan, dia nanti jelaskan ke teman-temannya. Ternyata dengan belajar begitu lulus SMA kimianya 95. Jadi saya lihat potensi sebenarnya ketika itu, tapi saya tak nek umum nanti tak sibuk di kimia, jangan-jangan nanti dia untuk belajar takbirnya jadi terbagi. Saya hanya gitu aja, karena kimianya supaya lulus bisa gitu aja, sehingga ketika OSN dia tidak lolos tingkat kabupaten. Itu nggak terlalu nyesal lah gitu. Ini termasuk gitu ya. Ketiga yang kedua, yang OSIS itu anak kedua itu OSIS. Ini bukan anak ketiga ya, sibuk OSIS. Jadi nggak apa-apa, anak satu di SMA ini termasuk dulu pengurus OSIS dan sibuk menikmati. Ternyata pengalaman berorganisasi ketika di pondok juga bermanfaat, sehingga dia juga organisasi di pondok ikut. Itu sekedar ya. Jadi sekali lagi kami minta maaf, ini untuk cerita pengalaman saja, boleh berbeda. Pak Dias ngono aku raiso, yo aku kudune ngene luwih bener monggo gitu nggih. Jadi kalau ternyata Bapak Ibu punya referensi yang lebih cocok, monggo. Sekali lagi maka kami sudah katakan sejak awal, ini pengalaman saya ketika kami diumumi Mbak Umi pun juga kaget kok saya suruh jadi narasumber kok rasanya terlalu berat gitu ya. Akhirnya hanya setting saja. Cerita pengalaman, kalau itu cocok ya kebetulan saja cocok. Kalau ada hal yang kurang tepat kami ditegur ya Pak, kudune mboten-mboten niku mosok lulus SD dikandani tentang mati ya. Monggo lah gitu ya, nanti teguran untuk kami. Serasa itu Ustaz Alwi, Mas Bagus, Ustaz Abdurrahman. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya berusaha untuk hati-hati ya, untuk tidak ada rasa membanggakan ya. Mudah-mudahan kalau itu ada baiknya ya jadi referensi, salah satu referensi saja. Adapun 3 syahadat tadi saya tunjukkan hanya untuk sekedar itu. Dan anak saya kan sekarang perjuangannya mohon doanya aja untuk bisa bertahan. Kan harus berjuang mempertahankan apa itu juga nggak gampang. Kalau yang pertama sibuk dengan bahasa Arab, terus terang aja untuk waktu mengulangnya hafalan tidak terlalu banyak. Tapi masih berusaha dengan komunitasnya lewat online. Kalau yang kedua, 3 memang masih banyak waktu untuk menghafal. Itu dulu 50 menit, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada maghrib sampai itu jangan sampai sibuk dengan kegiatan yang jauh dari Al-Quran, karena nampaknya secara hati nanti akan terpaut. Ini penting ya, jadi orang tua di rumah juga ada empati, anaknya diminta hafal Quran, tapi di rumahnya orang tuanya sibuk dengan hal-hal yang jauh dari Quran, terutama nonton TV itu tadi. Ini harus kita sadarkan. Nah kemudian ketika di rumah, memang disitulah nanti kita akan banyak heran dengan anak-anak kita. Kalau tadi Ananda Hamizan itu hafal surat yang sekian ayat dalam satu surat, 40-an ayat, orang tua pun juga kadang-kadang mikir, anakku tak iso ya. Begitu juga ketika di rumah, anak kita alhamdulillah sudah dengan kesadaran sendiri. Kalau di bulan Ramadan itu kami di rumah seperti, kalau 3-3-nya pas di rumah itu seperti tidak pernah berhenti mendengarkan ayat-ayat Quran. Ya, jadi mereka masing-masing punya waktu sendiri-sendiri. Ada yang nyamannya pada subuh, ada yang nyamannya pada asar, itu ada. Bahkan ada yang malam hari. Ada sebagian pengalaman saya ketika anak pertama pas liburan di rumah, pada asar dia menghafalkan Quran 1 halaman. Karena punya, artinya gini, pola yang ada di asrama atau di pondok dibawa ke rumah, terapkan di situ, orang tua menggantikan fungsi pengampu di pondoknya. Maka ketika akhirnya ya anak menghafal 1 halaman harus disetorkan pada maghrib. Ya kita harus siap menerima, jangan kita bapak sibuk, ibu sibuk, jangan. Karena itu sering kami alami. Jadi ketika ini dan ternyata ada pengalaman unik, kita temukan anak kita pada asar menambah hafalan baru 1 halaman, kemudian
disetorkan ke ibunya, ibunya pegang Quran ya karena tidak hafal, ternyata bisa dikatakan tidak ada salah satu huruf pun kan gitu. Itu kita temukan. Ya, jadi jangan nanti menolak ketika anak kita, Bu, setoran, Pak, setoran. Nah, kami sering kontak gantian. Di awal pandemi anak saya kebetulan sedang intensif untuk setoran online, kemudian sebelum setoran online disetorkan dulu pada kami terima. Kalau yang bisa saya ya saya, kalau pas saya nggak bisa nanti ibunya istri saya maksud saya gitu. Sehingga nanti 1 halaman, setengah halaman gitu, dia ketika akan setor online dia mantapkan dulu, disetorkan ke kami, kita terima. Dan ada pengalaman unik luar biasa secara berulang. Saya pernah nemui anak saya, kalau baca Quran, adab tadi itu ternyata diterapkan anak-anak kami. Ketika mau menghafal Quran itu, dia mesti berpakaian rapi. Ambil air wudhu, rapi dan walalam dari pondoknya seperti apa, tapi dia terbiasa menghadap ke kiblat gitu. Itu termasuk yang serius. Dan kami pernah menemui anak saya malam hari sekitar jam 12:30 sampai makan sahur tidak tidur menghadapi Quran. Saya itu waktu itu lebih dari 3 jam. Teman-teman ini pernah kami alami pagi pada subuh 2 jam. Itu ibu ya Mbak Khairul Bariyah. Jadi di rumah kita ingatkan, dan menghafal Quran nampaknya nggak bisa dipaksa saudara beruman gitu, nggak bisa. Jadi termasuk jangan kita suatu saat tanya pada juz bu sak juz saja belum rampung, kita marah, kita tegur, cepet. Padahal kita sendiri juga bukan penghafal Quran, tapi marah pada anak yang nampaknya nggak bisa. Jadi kami lebih cenderung untuk diskusi, bukan negur seolah-olah menyalahkan. Itu nampaknya justru menjadi beban yang itu akan memberatkan dia. Ya, suatu saat anak satu pernah minta maaf, Pak, mohon maaf ketika kami jumpa pondokan kaget, ada apa? 2 bulan baru nambah 1 juz gitu. Nah kenapa gitu? Pak, juz yang agak sulit katanya gitu Mas Abdurrahman. Ada juz tertentu yang memang agak sulit, ternyata ada. Jadi juz tertentu itu memang agak sulit. 2 bulan baru nambah 1 juz, dia minta maaf. Nah ini pernah. Jadi ketika di rumah terapkan program yang ada di pondok, dan ketika itu sebenarnya ketika di pondok harus ke musrifahnya atau ke pengampu tahfidz, kemudian minta ganti kita relakan waktu kita atur. Ya, karena sibuk ya dengan suami istri, bapak ibu nanti kita gantian. Jadi itu supaya tetap konsisten dan mendapat pelayanan dari orang tuanya. Saya kira itu mungkin Ustaz Abdurrahman ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Silakan bagi ingin bertanya kembali melakukan raise hand. Kalau memang sudah tidak ada peserta yang ingin bertanya secara langsung, mungkin saya bisa bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui fitur chat yang kami seleksi berdasarkan yang belum tercakup dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ini saya tertarik yang ini saja. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Delina di Kepri, Kepulauan Riau. Jadi ada bahwa menghafal itu tidak boleh dipaksa, ya. Artinya harus berdasarkan kecintaannya. Ini mungkin pertanyaan yang sedikit umum dan bisa dijawab baik oleh Ustadz Abdurrahman maupun Ustadz Diastono. Itu bagaimana menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran di diri anak yang katakanlah yang masih dari usia dini ini, pripun caranya? Begitu Ustadz. Dan gini Bu Erlina ya. Erlina Ustaz. Jadi kami pun awalnya ya bisa dikatakan tidak sengaja. Jadi ketika kami bertemu dengan komunitas penghafal Al-Quran,
di dalam hati kami ada niat gitu ya, ada niat, ada keinginan. Anak-anak kami, baik anak yang di rumah maupun di sekolah ini, ya kita targetkan, kita arahkan untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran dan bisa bahasa Arab dengan baik. Sehingga ya komunikasi kita ngertikan seperti kalimat-kalimat tadi, ada ungkapan pada anak saya, hidup toh akhirnya akan mati. Kalau mati itu ya tadi harta, benda, pangkat tidak kita bawa. Akhirnya dengan begitu anak kan berpikir, oh ternyata nanti kalau kita hidup di dunia itu yang kita kejar hal-hal seperti itu tadi, kita bawa mati tanpa agama yang kuat, kan akhirnya nggak bermanfaat. Nah dengan begitu ternyata terpatri dalam diri anak. Kemudian ketika anak-anak misalnya ya mau berangkat sekolah, kemudian ketika diboncengkan itu nikmat sekali rasanya. Boncengkan anak, ketika bonceng itu dia menghafal yang tadi dihafalkan di sekolah atau yang nanti akan disetorkan di sekolah. Rasanya nikmat. Jadi setiap waktu alam berpikirnya memang kita warnai dengan itu. Termasuk cita-cita ke depannya besok setelah dewasa itu akan apa? Kami biasa, kamu nanti kalau penghafal Quran, pintar bahasa Arab, ya paham agama, kerja, yang penting kalau nggak apa-apa. Yang sering saya sebut dodolan bakso nggak apa-apa. Saya gitu. Jadi tidak akan gambarkan nanti dia sekolah yang favorit dengan jurusan yang diminati banyak orang. Kemudian nanti tadi ini itu memang seperti itu yang kami masukkan ke pikiran anak. Nanti kalau kamu penghafal Quran, paham agama dengan baik, kerja itu Allah nanti yang akan memberikan jalan. Sampai-sampai saya pernah juga itu hewan atau mungkin orang kafir lah, orang kafir yang tidak sholat diberi rezeki enggak Nggih Pak, kan mereka juga punya rezeki. Yang orang kafir saja dapat rezeki dunia, apalagi kamu paham agama, misal hafal Quran, masa Allah akan tidak akan beri rezeki kamu? Ya meskipun nanti yang diberikan kamu di dunia boleh jadi tidak sebanyak yang mereka terima, tapi kan tetap kamu akan dapat juga. Kan gitu dong. Jadi ini yang saya lakukan begitu gitu ya. Jadi memberi warna berpikir anak supaya memang agama itu yang pertama. Agama itu Quran dan Sunnah. Kalau orang itu paham Quran Sunnah dengan bahasa Arab yang bagus, dengan hafal Quran yang baik, mesti kan kualitasnya akan lebih bagus daripada yang lainnya lah yang tidak sampai sedetail itu. Saya pikir kalau pengalaman kami begitu, jadi memang menanamkan dalam pikiran anak gitu. Dan betul-betul kami suatu saat di luar dugaan anak kami mengungkapkan ragu gurunya. Tapi terus kami malu kalau kami ungkap sini nanti masa bagaimana cari okop dari kata yang beritahu. Jadi kami terus malu, yang jelas anak saya merasa berterima kasih pada ibu bapaknya karena telah melangkah memilihkan pendidikan seperti ini diungkapkan ke kami. Ada yang lewat surat begitu ya. Kami terima kasih Bapak Ibu telah memilihkan pendidikan untuk kami, ini diungkapkan ke kami. Termasuk keinginan ke depan seperti apa itu diungkapkan ke kami. Caranya kita sering ajak bincang-bincang, yang bincang-bincang itu tidak menggambarkan kita ingin dia kerja dengan apa, enggak. Kita senantiasa menyadari bahwa dunia tak akan kita tinggal dan Allah tidak mungkin akan melalaikan orang yang memahami agama dengan baik, berusaha belajar Al-Quran dengan baik, kemudian tidak dibersihkan, tidak. Kalau tidak seperti itu. Apakah itu akhirnya akan menjadikan anak saya begitu? Wallahualam ya, bukan saya berarti merasa yang paling baik, wah Pak dia mana gitu, jangan ya. Itu hanya yang kami lakukan begitu. Wallahualam apakah itu akhirnya pertolongan Allah datang, anak saya menjadi seperti itu. Dan mohon maaf, saya bukan merasa anak saya sekarang sangat baik, jangan mungkin, jangan. Yang jelas kondisinya itu aja lah. Ini saya berusaha untuk tidak merasa yang sukses, yang baik. Mohon maaf tidak begitu. Tapi ya kondisinya yang kami lakukan begitu. Walau alam ya, semua pertolongan Allah bagi kami begitu. Betul, Mas Abdurrahman nyambung boleh. Dari kami menambahkan, jadi memang Quran itu tidak bisa dipaksa. Iya, karena memang menghafal itu kalau apa ya, dari diri anak belum niat itu sulit. Jadi bahasanya kalau kita hafalan atau misalnya hafalan, kita fokus ke hafalan nih.
setengah jam kita fokus itu lebih baik daripada 3 jam kita tapi nggak fokus. Jadi sedikit tapi kualitas itu lebih bagus daripada lama tapi nggak fokus, itu malah nggak dapat biasanya kalau pengalaman ya gitu. Dan kemudian ya caranya gimana menghadirkannya ya, kalau pepatah Jawa ya witing tresno jalaran saka kulino gitu, artinya kita interaksikan banyak-banyak dengan Quran kelas gitu. Jadi sebagaimana kan mungkin kita kemarin ya kelas model berkunjung ke pondok ini, ke pondok itu, kemudian ke ustadz siapa, artinya dengan itu ternyata banyak mewarnai anak gitu kan. Apalagi anak kecil itu biasanya butuh sosok yang pengen dilakukan gitu kan. Saya mau jadi itulah. Kalau kita biasa berikan mungkin film Spiderman, nah, anak-anak kan lama-lama juga pengennya jadi Spiderman gitu kan. Atau sebagai Batman ya, maka anak-anak kan butuh sosok yang inginnya dia jadi apa, itu yang pertama itu. Kemudian tadi ya kalau masalah cinta dan sebagainya itu, jadi bagaimana cara supaya kecintaan yang tadi tidak hilang oleh sesuatu yang lain lagi. Artinya tadi kita tidak berbicara masalah halal haram, tetapi kita sudah ke warok. Kalau dalam bahasanya warok itu artinya mungkin tadi tidak stop dulu mungkin TV-nya misalkan gitu. Itu TV itu halal apa haram? Ya halal, tetapi dalam hal ini saya sementara tidak nonton dulu lah. Itu masalah warok. Jadi hati-hatian. Atau yang sifatnya yang lain ya, misalnya game online. Game online secara ansih game online ya halal, mubah gitu kan. Tetapi dalam taraf tertentu ya nanti bisa menjadi yang sifatnya jadi makruh sampai haram, karena nanti itu jadi lalai, jadi hal negatif yang lainnya. Jadi kita usahakan sesuatu yang menunjang anak itu senang sama Quran, yaitu bisa apapun, entah itu misalkan anak kecil masih senang hadiah, ya kita kasih hadiah. Sama ketika kami hafalan dulu kan gitu, rampung juz ini pokoknya saya jajan ke warung itu, biasanya gitu, untuk motivasi aja, untuk motivasi diri sendiri. Pokoknya bahasanya reward ke diri sendiri. Kalau saya sudah selesai juz ini, nanti saya mau jajan ke tempat yang nggak biasa gitu kan. Boleh saja, anak kecil nggak sama. Nanti kalau sudah hafal ini boleh saja untuk sebagai penyemangat dia. Tapi sekali lagi bukan tujuan, hanya untuk sebagai penunjang saja dari hal tersebut. Jadi memang itu tadi hal-hal yang menimbulkan kecintaan ya kita seringkan. Hal-hal yang boleh jadi nanti bisa berpengaruh terhadap semangatnya, karena sekali lagi memang betul khawatir jannah bil makarih itu, hal-hal yang sifatnya baik itu biasanya memang secara naluri orang itu agak nggak disukai gitu ya, yang sesuai nafsu biasanya nggak kita anu pun sudah orang akan mencari itu. Tetapi kalau yang sifatnya kalau kita tahfidz sama main ya pilih main. Nah maka gimana caranya kecintaan terhadap tahfidz itu tetap tumbuh, dan hal-hal yang nanti bisa menyebabkan cintanya turun ya kita kurangi dulu. Jadi itu saja untuk tambahan dari apa yang dipaparkan Ustaz Dias tadi. Ya, terima kasih atas jawabannya Ustaz Yasono, Ustaz Abdurrahman, sungguh luar biasa dan tepat sasaran ya. Jadi memang butuh proses, butuh pemahaman, butuh waktu, butuh usaha perihal memahamkan Al-Quran khususnya ke anak. Begitu. Peserta webinar Quran tahun 2022, kita sudah berada di akhir acara inti, yaitu penyampaian materi. Kedua Ustadz sudah menyampaikan materinya dan mohon maaf untuk sesi tanya jawab terpaksa kami akhiri karena berbatasan waktu jua. Berikutnya kita akan ada sesi dokumentasi, jadi diharapkan peserta dapat membuka kameranya semaksimalnya mohon dengan memasang virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian nanti saya minta Mas Awi, itu ada yang tunjuk jari karena teman Ustaz Abdurrahman itu. Sinten Ustaz? Aan Abu Naif. Oh, mungkin mau menyapa aja itu. Oh enggak ya. Ini adan kita.
Tapi menyapa ini apa? Ada tanda jari 5. Pak Cari itu. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mau tanya tapi karena waktu nanti aku SMA ataupun PES mawon. Ya, yang itu dulu. Ya, moga nih. Tadi ini temannya seangkatan termasuk yang ikut ke pondok Eskarima, ke Masjid Agung termasuk tadi. Rekan di kelas model tadi ya. Iya, moga sudah akhiri. Ya, monggo silakan para peserta untuk dibuka kameranya, dipasang virtual backgroundnya semaksimalnya, dan untuk panitia saya mohon bantuannya salah satu untuk menangkap layarnya, screenshotnya. Nanti untuk bahan liputan ya. Ibu. Ini kalau diturut-turut mungkin banyak ini peserta yang alumni SMA. Namanya dari Austria juga ada. Beberapa mungkin ada yang akrab familiar namanya. Ya, terima kasih terkait penanya tadi, peserta penanya tadi akan ada door prize khusus ya, nanti akan dihubungi oleh penanya oleh panitia terkait dengan pengiriman dan informasi lainnya. Dan alhamdulillah seluruh agenda webinar Parenting Quran 2022 FKLPG MTA DIY yang pada kali kesempatan ini mengusung tema Kiat Sukses Mendampingi Anak Belajar Quran telah terlaksana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita mengamalkan ilmu yang telah didapatkan dari pagi hingga siang ini. Dan kami haturkan mewakili panitia, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ustaz Abdurrahman dan Ustaz Biastono yang sudah berkenan menjadi narasumber kegiatan webinar parenting kali ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara dengan baik, partisipasinya berupa pertanyaan dan saran. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh tim SMA MTA Surakarta yang sudah membantu pelaksanaan kegiatan ini, dan tidak ketinggalan kami juga ucapkan terima kasih kepada para sponsor Kode Bineri, Jambon Resto, Gatera Snack Keluarga, Klinik Hitan Ananda Dr. Kafi, dan CV Hakim Farm, dan para donatur lain yang sudah mendukung kegiatan ini. Dan sebagai penutup, mari kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.